Saya bilang monyet karena saya sedang mengamalkan isi Quran. Pengkhianat itu disebut monyet. Kunu qiradatan khasiin, jelas kan? Karena memang Quran nyata menyebut orang Yahudi itu kayak monyet yang suka ngakal-ngakali. Nah, terus apa salah kalau sekarang atau kapanpun ada kaum, ada orang suka ngakal-ngakali juga, lalu diserupakan kayak orang Yahudi. Dan kalau seperti itu kau tuduh pelecehan, masa Quran itu yang murui. Sekarang ada tokoh pejuang menjaga nasionalisme NKRI, menjaga situs-situs sejarah Indonesia, situs ulama, situs pahlawan, lagi digugat gara-gara itu begini, orang atau kaum yang suka ngakal-ngakali, ya, itu dalam Quran dulu kayak orang Yahudi yang suka ngakal-ngakali hukum, dilarang berburu ikan di hari Sabtu. Mereka memang tidak berburu ikan di hari Sabtu karena Sabat Sabtuan, ibadah mereka Sabtu. Tapi mereka Jum'ah itu masang perangkap ikan di laut apa di sungai. Sabtu mereka ibadah, Ahad mereka ambil. Nah, intinya kalau menurut Quran kan kalau di hari Sabtu ikan itu banyak. Terus untuk menguji keimanan mereka, Allah perintahkan ibadahnya hari Sabtu. Akhirnya supaya tetap bisa menangkap ikan di hari Sabtu, Jum'ah perangkap ikan jaring sudah dipasang. Sabtu ikan pada nyangkut di jaring, Ahad mereka ngambil. Dengan begitu secara zahir mereka enggak mengambil ikan di hari Sabtu. Secara zahir enggak menyalahi hukum. Tapi ketika mereka ibadah di sinagog hari Sabtu itu, hatinya kelingan jaring yang ada di sungai tadi oleh para yalangun itu. Jasadnya di tempat ibadah, hatinya di sungai, di tempat jaring itu. Nah, dahulu orang yang suka ngakal-ngakali begitu. Kalau sekarang suka memalsukan situs sejarah makam, ya. Dulu kepada mereka Allah mensabdo jadi bedes, jadi monyet, kunu qiradatan khasiin. Nah, sebetulnya sebatas ngomong itu tentu juga enggak apa-apa. Enggak ada pihak yang perlu merasa dilecehkan. Karena memang Quran nyata menyebut orang Yahudi itu kayak monyet yang suka ngakal-ngakali. Nah, terus apa salah kalau sekarang atau kapanpun ada kaum, ada orang suka ngakal-ngakali juga, lalu diserupakan kayak orang Yahudi. Yang ini diserupakan kayak kambing. Orang bercerai-berai kayak kambing di padang rumput, terus bercerai-berai, ya mesti disergap serigala atau jadi jadi objek sasaran penjaraan oleh binatang-binatang buas. Binatang buas ke macan macam-macam langsung sergap. Nah, sing serigala enggak wani karo macan, meneng ae, ya, nunggu barangkali ada yang tersisa dari macan itu. Sehingga umat yang bercerai-berai itu kayak kambing
bisa jadi jatuh ke tangannya perampas kayak macan, bisa jadi jatuh ke tangannya maling-maling yang nunggu mengambil menyolong yang diambil oleh macan tadi. Nah, menyerupakan orang berpecah belah kayak begini tentu nggak salah. Menyerupakan orang yang suka ngakal-ngakali, memalsukan kayak monyet. Seperti Quran juga mensabdo Yahudi kayak monyet, tentu nggak salah memang. Dan yang diusurbakan kayak monyet itu perilakunya, bukan orangnya. Orangnya ya tetap anak Adam. Sekarang lagi rame-rame ngamuk, panas-panas, ngajak perang. Padahal itu kan ya soal cara mengingatkan orang. Lalu di Quran juga orang-orang Yahudi, Bani Israel yang gaya kaya ulama-ulama ngalur ngidul nggo kitab sak pirang-pirang tapi gak paham, gak iso maca, gak iso nglakoni, itu diserupakan kayak himar ya di Quran ini. Kama talil himari yahmilu asfaro. Ya, tentu ibarat kayak begitu itu kalau sekarang dipakai juga nggak apa-apa. Koning gaya tok ya koyo doktor-doktor. Coba rotok pekok gak ngerti ilmu kayak himar. Yang kayak begitu itu ya memang dulu Quran menyebutnya kayak himar juga gitu lah. Dan kalau seperti itu kau tuduh pelecehan, masa Quran itu ya murui pelecehan. Quran itu menyebut begitu supaya kita itu beriktibar, ambil pelajaran, ambil nasihat dari peristiwa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadilah ghanaman seperti kambing mutabadidatan yang morat-marit fi sahra di padang, kon ahata telah mengepung pihak kambing-kambing itu anwa usibak berbagai macam binatang buas. Fabaqauha muddatan, kalau sementara kambing-kambing itu tetap salimatan selamat. Kalau sekarang sementara selamat itu sementara saja, ditenono sak jam kas habis sampean. Aja santai-santai Mas, selamat itu sementara wae. Kalau enggak segera bersatu lagi, habis. Ya. Diambil berbagai partai, kader NU, lalu karena kader NU morat-marit di berbagai partai, antar kader NU tengkar karena kepentingan partainya beda. Kalau sementara mereka selamat, imma bisa jadi li'anna siba lam yasil ilaiha, bisa jadi karena binatang-binatang buas itu belum sampai ke kambing-kambing tadi. Wala budda min an yasil ilaiha, dan pasti tidak bisa tidak, pasti sampai yauman ma di suatu hari. Tinggal menunggu hari, aja santai Mas. Tenang orang apa-apa loh, tinggal menunggu hari Mas. Tetap ngene hancur-hancur. Wa imma bisa jadi li annasiba, karena binatang-binatang buas itu adathu al-muzahamah, saling berebut, saling berdesak, mendorong binatang-binatang buas itu ilal qital, untuk saling berperang membunuh bainaha, antar binatang buas itu. Jadi sekarang selamat, binatang buas belum datang, ya bisa jadi karena binatang buas tukaran dhisik. Nanti ada binatang buas yang menang, ada binatang buas yang kalah. Yang menang akan menyergap kambing-kambing itu, memangsa kambing-kambing. Yang kalah menengnya ngenteni turani, nyolong kesempatan, sehingga kambing-kambing yang berpecah belah itu tetap apes, bisa jatuh ke tangan perampas,
bisa jatuh ke tangan maling-maling itu. Tetap nggak baik. Fayaghlibu fariqun fariqun, sehingga satu kelompok binatang buas mengalahkan kelompok yang lain. Wa yasirul ghalibu ghasiban, binatang buas yang menang jadi perampas. Wal maghlubu sariqan, binatang buas yang kalah menjadi pencuri. Terus gimana posisi kambing? Fataqaul ghanam baina ghasibin wa sariq. Ya, sehingga kambing-kambing itu jatuhnya, posisinya ada di antara binatang buas yang siap menyergap atau binatang buas yang sekedar terima mencuri kambing itu.